Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya bisnis-bisnis yang kelihatannya paling nggak menarik, yang ya membosankan gitu, malah bikin pemiliknya kaya raya? Nah, dalam pembahasan singkat kali ini, kita akan bongkar rahasia di balik jalur yang nggak keren ini, tapi justru jadi jalan tol menuju kekayaan. Anda merasa udah kerja banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, tapi kok pas cek saldo rekening, angkanya gitu-gitu aja. Tenang, Anda nggak sendirian. Masalahnya mungkin bukan di kerja keras Anda loh, tapi bisa jadi Anda terjebak dalam kemauan untuk kelihatan sukses jauh sebelum kesuksesan itu beneran datang. Ini faktanya. Lebih dari 60% usaha kecil di Indonesia itu gagal bahkan sebelum ulang tahunnya yang ketiga. Angka yang gede banget kan? Pertanyaannya, kok bisa? Kenapa? Seringkali jawabannya cuma satu, mereka semua jatuh ke jebakan yang sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, jebakan bisnis keren. Inilah biang keladinya. Banyak bisnis tumbang karena mereka lebih fokus sama biaya supaya kelihatan keren ketimbang fokus sama arus kas. Mereka bakar duit buat beli pengakuan padahal pondasi keuangan bisnisnya kropos. Bedanya tuh jelas banget. Di satu sisi ada bisnis keren yang terobsesi sama branding, estetika, dan heboh di media sosial. Biayanya tinggi banget. Nah, di sisi lain ada bisnis sehat yang cuma peduli sama satu hal, arus kas yang stabil. Titik. Ini datang dari mana? Dari melayani kebutuhan nyata secara konsisten dengan biaya operasional yang ditekan serendah mungkin. Analogi ini, wah pas banget. Terlalu banyak pengusaha yang ngabisin uang buat logo yang ciamik, interior cafe yang instagramable, sebelum mereka yakin model bisnisnya itu beneran bisa menghasilkan profit. Mereka, yaitu tadi, sibuk menghias wadahnya padahal isinya masih kosong melompong. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya ada di bisnis-bisnis yang sering kita anggap remeh. Bisnis yang mungkin gak akan pernah Anda pamerin di Instagram Story, tapi nafasnya jauh lebih panjang. Coba deh, lihat di sekitar Anda. Ada agen galon air atau pangkalan gas LPG kan? Mereka mungkin gak kelihatan keren, tapi motornya warawiri terus nganterin pesanan. Mereka gak jualan gaya hidup, mereka jualan kebutuhan pokok. Disitulah kekuatan mereka yang sesungguhnya. Nah, ini dia saus rahasianya. Permintaan inelastis. Maksudnya apa? Gampangnya gini. Produk atau jasa ini bakal tetap dibeli orang mau ekonomi lagi bagus atau lagi susah. Anda mungkin bisa nunda beli gadget baru. Tapi apa bisa Anda nunda beli air minum atau gas buat masak? Nggak bisa kan? Itulah kekuatan bisnis yang esensial. Jadi ada 4 kategori utama dari bisnis nggak keren yang punya pondasi kuat dan risiko yang relatif rendah. Anggap aja ini cetak biru buat Anda. Keempat kategori ini kuat banget. Pertama, kebutuhan harian. Sembako, laundry, hal-hal yang pasti dibeli. Kedua, penyelesai masalah. Jasa servis AC, reparasi laptop, yang bikin hidup orang lebih gampang. Ketiga, distribusi. Jadi agen atau pengecer produk yang udah pasti laku. Dan keempat, perawatan karena kedekatan. Kayak bengkel motor atau tempat fotokopi di ujung jalan kompleks Anda. Pada dasarnya, manusia itu selalu cari cara biar nggak repot. Jadi, kalau Anda bisa menghilangkan satu aja kerepotan dari hidup seseorang, mau itu bersih-bersih rumah atau benerin barang rusak, mereka bakal dengan senang hati bayar Anda. Intinya, Anda itu dibayar untuk jadi solusi atas rasa males atau ribet orang lain. Analogi ini cocok banget buat model distribusi. Daripada pusing-pusing bikin produk dari nol dengan resiko yang super besar, jauh lebih aman jadi distributor atau agen lokalnya. Anda nggak perlu punya sungainya. Anda cukup jadi orang yang mengendalikan pintu air tempat uangnya mengalir. Oke, punya model bisnis yang tepat itu baru setengah perjalanan loh. Hambatan terbesar berikutnya seringkali datang dari dalam diri sendiri, ego si pemilik. Inilah saatnya Anda harus bergeser dari seorang pemain menjadi seorang pelatih. Coba deh tanyakan ini ke diri Anda sendiri, tapi jawab dengan jujur. Banyak orang itu bukan membangun bisnis, tapi membangun pekerjaan yang super stres untuk dirinya sendiri. Mereka terjebak karena merasa, cuma gue yang bisa ngerjain ini dengan benar. Itulah jebakan ego yang mematikan. Perbedaannya tuh fundamental banget. Pemain itu ngerjain semuanya sendiri dan akhirnya dia malah jadi penghambat utama bisnisnya sendiri untuk tumbuh. Sebaliknya, pelatih itu fokusnya membangun sistem dan standar operasional yang jelas. Hasilnya, bisnisnya bisa jalan konsisten tanpa dia. Nah, inilah kunci kebebasan yang sebenarnya. Oke, sekarang kita buat semua ini jadi praktis. Ini ada 3 langkah simpel yang bisa Anda mulai minggu ini juga. Nggak perlu modal gede, nggak perlu ide yang rumit. Pertama,
Amati lingkungan sekitar Anda, bukan tren di media sosial yang jauh di sana. Peluang terbaik itu seringkali ada di depan mata. Kedua, kunci arus kas Anda dengan dapetin 10 pelanggan tetap pertama. Ini penting banget buat ngilangin panik dan biar Anda bisa mikir jernih. Ketiga, kalau mau berkembang, tingkatkan frekuensi. Tambahin layanan kecil kayak jasa antar, bukan langsung buka cabang baru yang mahal. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Sukses yang beneran dalam bisnis itu nggak datang dari seberapa banyak pujian yang Anda dapat tentang betapa kerennya usaha Anda. Kesuksesan itu datang dari disiplin mengerjakan hal-hal yang mungkin membosankan, tapi dilakukan secara konsisten hari demi hari. Pada akhirnya, pilihannya jadi sederhana kan? Mau ngejar ilusi bisnis keren yang cuma bakar duit demi gengsi, atau mau membangun mesin uang yang mungkin kelihatannya membosankan, tapi stabil dan menguntungkan? Jadi, gengsi atau rekening yang gendut? Pilihan ada di tangan Anda.